Bisa, sesuai kita permintaan kita untuk mengambil rekaman itu berapa lama bisa. Siap, bisa di-set ya. Bisa. Sekian tertimpa atau hapus. Ya tergantung setelannya atau settingannya. Kalau settingan durasinya maksudnya. Iya, kalau dalam sepengetahuan saya yang mulia sama ini, kalau untuk menghapus rekaman itu biasanya tidak bisa segampang itu karena kalau hapus itu berarti hapus semua nanti. Kalau dihapus hapus semua. Siap, yang mulia. Tapi kan saudara tadi mengatakan tidak ada dijelaskan kenapa harus diganti atau ditukar ya. Saya tidak tahu. Nah, saya juga mengatakan tidak ada kerusakan menurut saudara, setahu saudara ya terhadap dekoder yang mau diganti tersebut. Ya, saudara juga tidak ada melihat apa isinya, saudara juga tidak tahu. Ya. Mulia. Cukup ya. Ada lagi? Ya, menanggapi yang menanggapi apa? Yang saksi sampaikan tadi bahwa memang tadi sudah menegaskan tidak tahu terkait adanya penghalangan oleh saudara Zapar. Nah, ada fakta lagi bahwa polisi yang datang untuk menggantikan ada 3 orang. Tidak mungkin saksi ada di sekitar atau di dekat ketiga orang polisi tersebut. Kedua, polisi yang saudara tanya saja, jangan tanggapi. Ya. Tidak ada hak saudara untuk tanggapi. Tanya aja. Ada berapa polisi yang datang saat terdakwa penggantian? Ada berapa polisi yang datang saat melakukan penggantian? Kalau masalah polisi saya tidak tahu karena tidak ada yang pakai seragam. Pertama, saya cuma ada saudara Irfan. Sekarang saya bantu. Apakah berapa orang yang ada pada waktu itu? Saudara lihat. Apakah 3 saja atau lebih dari saudara katakan? Ada saudara, ada Irfan, ada itu Abdul Zapar. Apakah ada yang lain lagi? Sebab saudara lihat enggak? Saya lihat itu di depan orang duduk yang di pos penjagaan itu. Tapi saya nggak tahu itu yang jelas pada waktu itu saudara pergi ke komplek itu menuju ke pos security itu bersama siapa saja. Tadi saya dengar itu saudara bersama Irfan. Saudara Irfan siap. Terus di belakang ada 2 orang. Nah, di belakangnya ada 2 orang. Ya, kenapa saya ingat karena pesanan barang saya itu dibawa sama mereka. Jadi saya lupa. Saya bilang maaf Pak. Itu orangnya siapa? Ya secara ini saya pikir mungkin temannya saudara. Pesanan yang dipesan oleh saudara Irfan itu dibawa oleh 2 orang itu. Betul, siap. Bukan orang saudara itu? Bukan. Saudara sendiri saja? Siap, yang mulia. Ya artinya saksi tidak selalu berada dengan ketiga orang tadi ya? Iya, siap. Nah kemudian berdasarkan keterangan saudara Zapar tadi ada 3 orang datang di jam 3. Apakah saksi sudah ada di jam 3 di lokasi pos itu? Tidak ada. Ya, tidak ada. Saudara saksi datang jam 6. Jam 5-an, ya. Ya, sekitar jam 6 itu ya. Oke, siap. Ya. Jadi memang ada 2 kali datang ya? Iya, 2 kali datang ya, 2 kali datang. Dia yang ya. Kira gitu ya. Terdakwa ada pertanyaan kepada saksi ini? Iya pemirsa, kembali bersama kami di Breaking News Metro TV dan saat ini masih berlangsung penggalian keterangan dari saksi yaitu Afung yang merupakan ini pengusaha CCTV yang mana rekaman DVR-nya ini dibeli oleh terdakwa Irfan Widianto untuk menggantikan DVR yang berada di pos Satpam dari Kompleks Duren 3 sebelumnya. Kita kembali lagi ke Pak Fikar. Pak Fikar, masihkah tersambung bersama kami di Breaking News Metro TV? Oke, masih, Mas Jason. Baik. Pak Fikar, informasi yang masuk ke redaksi Metro TV, ini secara kronologisnya waktu itu Irfan Widianto sempat bertemu dengan security komplek Duren 3 yang bernama Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa ia ingin mengganti DVR CCTV. Namun kemudian penggantian ini tidak mendapatkan izin sebenarnya dari security yang lain, yaitu Abdul Zapar. Dan saat itu Irfan Widianto diminta berkomunikasi dengan Ketua RT setempat, Seno Soekarto. Nah, dari fakta ini atau dari keterangan ini, apakah ini juga bisa memberatkan posisi dari Irfan Widianto yang artinya dia ini memang tidak mendapatkan izin sebenarnya dari perangkat kompleks setempat? Ya, bisa seperti itu. Tetapi yang paling pokok adalah bahwa Irfan ini membantu kejahatannya yang dilakukan oleh FS gitu, karena dia mengganti CCTV ya
mengganti dalamnya CCTV, kemudian dia membeli CCTV yang baru, dalamnya CCTV, dan kemudian mengganti dengan mengambil CCTV yang lama, ya, isi CCTV yang lama, kemudian menggantinya dengan yang baru. Nah, itu artinya apa? Itu artinya sengaja sengaja mengganti isi CCTV yang merekam, ya, peristiwa terjadinya penembakan dan pasca itu kemudian dibawa ke rumah sakit dan sebagainya yang terekam oleh CCTV di luar, ya. Nah, itu yang diganti oleh Irfan. Nah, jadi sebenarnya kesalahannya pada itu, bahwa memasang CCTV yang baru itu harus ada izin dari RT dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi kendala, gitu. Artinya itu juga bisa menjadi pelanggaran. Tetapi itu bukan pelanggaran yang terlalu berat, ya, sebenarnya. Karena itu kan soal administratif aja, soal izin saja mengganti CCTV. Tetapi yang kejahatannya yang didefinisikan sebagai membantu kejahatan FS itu adalah mengganti CCTV-nya, gitu. Mengganti CCTV yang lama dan membeli kemudian menukar dengan yang baru. Seolah-olah kan diambil rekamannya seperti itu, menghilangkan jejak, ya. Supaya tidak bisa terlacak kejadian yang sebenarnya. Ya, ini juga bagian dari pembuktian obstruction of justice, gitu. Artinya memberi keterangan palsu, memberi pembuktian palsu, ya, memberi pembuktian yang tidak benar, seolah-olah yang terjadi bukan seperti yang ada di dalam CCTV yang pertama. Seperti itu, Mas. Baik, kalau tadi Pak Fikar mengatakan tanpa izin sebenarnya itu bagian dari minor sebenarnya. Tapi kalau dari JPU ini mengungkapkan bahwa penggantian misalnya seperti DVR CCTV ini juga seyogyanya dilengkapi dengan surat tugas maupun berita acara penyitaan. Dan ini juga diatur dalam KUHP, Pak Fikar. Iya, dalam konteks itu sebagai bagian dari alat kejahatan, iya. Ya, ketika seseorang penegak hukum akan menyita sebuah barang, ya, yang disinyalir sebagai bagian dari kejahatan, ya harus ada berita acaranya, gitu. Ya, harus ada berita acara dan yang resmi dari penegak hukum yang menangani. Dalam hal ini adalah kepolisian. Nah, tetapi kan konteksnya Irfan Widianto itu mengganti untuk menukar isi CCTV yang lama, mengambil CCTV yang lama dan mengganti CCTV yang baru. Sebenarnya bagian dari rangkaian kejahatannya FS ini sebenarnya, ya, artinya menghilangkan bagian-bagian yang merekam, ya, yang merekam kejadian di sekitar rumah FS ketika terjadinya kejahatan penembakan terhadap Brigadir Joshua itu, begitu, Mas. Baik, Pak Fikar, saya mencoba untuk memakai logika awam begitu, Pak. Ini saat ini yang sedang berjalan kan adalah pemeriksaan saksi untuk Irfan Widianto. Sementara di sesi yang lain ada juga pembacaan eksepsi dari terdakwa Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto yang terlibat dalam obstruction of justice. Pertanyaannya begini, Pak, apakah kemudian prediksinya eksepsi dari kedua terdakwa ini bisa diterima kalau memang pemeriksaan saksi ini bisa dikatakan sudah memberatkan para terdakwa ini sendiri, Pak Fikar? Iya, sejak awal saya menyatakan bahwa sebenarnya dari sudut dakwaan itu sudah menjelaskan peristiwanya dengan terang, ya, dengan terang, teliti dan cermat, gitu. Tempat kejadiannya juga jelas, ya, kemudian waktu tempus deliktinya, waktu terjadinya kejahatan juga jelas, ya. Karena itu dari rangkaian keseluruhan sebenarnya dakwaan jaksa itu sudah cukup cermat dan lengkap dan teliti, gitu, ya. Jadi tidak obskur, tidak kabur, gitu, ya, seperti yang dikatakan oleh eksepsinya para penasihat hukum dan para terdakwa, gitu. Nah, karena itu kalau dikaitkan dengan apakah eksepsi ini akan diterima atau tidak, kalau saya sih ada keyakinan bahwa seluruh eksepsi yang dilakukan oleh para terdakwa ini akan ditolak oleh majelis hakim, ya, karena itu tadi yang saya bilang, peristiwanya sudah jelas, waktunya juga tempus deliktinya juga jelas,
lokus deliktinya juga jelas. Artinya pengadilan Jakarta Selatan memang mempunyai kewenangan untuk mengadili itu. Dan tindak pidana yang dilakukan juga belum daluarsa gitu. Demikian juga kejadian yang dirumuskan dalam dakwaan itu sudah cukup teliti dan cermat, memuat kejadian-kejadian yang kemudian bisa dikonstruksi sudah melanggar pasal OJJ ini, pasal obstruction of justice ini, gitu. Baik, Pak Fikar, kita beralih lagi untuk ke persidangan yang sudah dilaksanakan tadi pagi. Ada 4 terdakwa, mulai dari Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Yang keempatnya ini eksepsinya tidak diterima oleh majelis hakim dan berikutnya akan melakukan pemeriksaan saksi 12 saksi. Nah, 12 saksinya ini secara mekanisme akan 12 saksi korban yang kemarin berarti, Pak Fikar? Iya, kalau lihat orang-orangnya ya seperti yang saya katakan tadi, ya kan, bahwa sebenarnya kualifikasi saksi itu ada 3. Saksi membuktikan peristiwa sebelum terjadinya peristiwa kejahatan, saksi yang menyaksikan ya dan mengetahui peristiwa kejahatannya, yang ketiga adalah saksi yang mengetahui ada korban kejahatan dan ada pelaku kejahatan yang dilakukan, tapi dia tidak melihat kejadian kejahatannya sendiri gitu. Nah, nampaknya dari 12 yang diperiksa itu umpamanya seperti bekas kekasihnya Joshua gitu ya. Nah, itu kan membuktikan kondisi Joshua sebelum terjadinya penembakan gitu. Artinya membuktikan bahwa ada kondisi-kondisi yang mengancam atau bahkan membuat ketakutan Joshua sehingga Joshua sampai curhat atau mengemukakan pada kekasihnya gitu ya. Dan di lain pihak ada juga keluarga Joshua yang menjelaskan dari 12 itu yang menjelaskan bahwa keadaan-keadaan mayatnya, keadaan-keadaan tubuh Joshua setelah terjadi kematian, termasuk umpamanya banyaknya darah dan luka-luka di belakang kepala, ya, yang oleh salah seorang terdakwa ketika mengantarkan jenazah itu tidak boleh dibuka, gitu, tidak boleh dilihat dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian akan dibuktikan nih oleh jaksa bahwa memang ada korban ini dan korban itu adalah korban penembakan, gitu, korban yang meninggal bukan karena terjadinya tembak menembak, tapi justru penembakan karena ada luka dan ada bekas tembakan di belakang kepala umpamanya. Artinya memang ini korban bukan hasil dari satu interaksi yang tembak menembak, tapi justru dia menjadi korban penembakan. Saya kira itu yang akan dibuktikan. Iya, Pak Fikar, nantinya ini akan menjadi menarik karena untuk pertama kalinya ke-12 saksi dari pihak korban ini akan bertemu dengan 4 terdakwa pada pekan depan, yaitu pada Selasa dan juga Rabu. Tapi kalau kita lihat dinamika yang berjalan selama ini kan Pak, dari kedua belah pihak, baik terdakwa dan korban, ada perubahan-perubahan keterangan. Artinya saya dilihat di sini ada keterangan versus keterangan. Nah, kalau Pak Fikar ini memprediksinya akan seperti apa Pak dinamika yang terjadi ke depan? Apakah memang ini akan alot ke depannya? Saya kira begini, keterangan yang berubah itu biasanya disesuaikan dengan kepentingannya gitu. Apalagi umpamanya perubahan itu datang dari penjelasan para terdakwa. Nah, itu bisa prediksi bahwa itu bagian dari pembelaannya sebenarnya. Ya kan? Karena proses pembelaan itu kan sebenarnya tidak hanya pada waktu membacakan pledoi atau pembelaan. Proses pembelaan itu dimulai ketika dia diperiksa di penyidikan dan bahkan ketika dia dikonfirmasi dengan keterangan-keterangan saksi gitu. Benar nggak benar atau tidak benar keterangan saksi ini. Nah, maka para terdakwa itu akan mengkonfirmasi mana bagian yang benar, mana bagian yang tidak benar. Dan itu menurut saya juga bagian dari pembelaan diri gitu. Nah, karena itu tidak mustahil dari para terdakwa itu akan terjadi perbedaan-perbedaan gitu ya. Karena memang dari sudut kepentingannya masing-masing, para terdakwa ini akan mempertahankan atau membela dirinya. Saya kira begitu. Baik. Terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana telah memberikan konfirmasi dan keterangannya bersama kami di Breaking News Metro TV dan selamat kembali beraktivitas.